Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Obat Gaptek. Oke, pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi agar tidak gaptek. Kenapa banyak orang yang katanya mau bisnis online, tapi dia mengatakan kalau dia itu gaptek, dia tidak bisa, dia tidak ngerti internet, dia tidak ngerti online, dia tidak ngerti menggunakan smartphone, tidak ngerti menggunakan komputer dan sebagainya. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi agar tidak gaptek. Kalau Anda merasa gaptek, sebenarnya Anda tidak sendiri. Saya sendiri, untuk bidang-bidang tertentu saya gaptek. Untuk bidang hal yang lain saya tidak gaptek. Semua orang itu ya akan seperti itu. Di dunia ini teknologi itu sangat luas. Jadi jangan berkecil hati jika Anda merasa gaptek. Jadi gaptek bukan big deal ya. Kuncinya ya kita mau mengatasi kegaptekan ini. Yang salah adalah saat kita mengatakan gaptek sebagai alasan, sebagai pembenaran ketidakmauan kita, kemalasan kita. Itu yang menjadi masalah. Oke, sekarang apa sih gaptek itu? Gaptek itu adalah kependekan dari gagap teknologi. Artinya gaptek itu identik dengan lemahnya kemampuan seseorang dalam menggunakan fasilitas dari produk-produk teknologi. Berkaitan dengan bisnis online ya, tentu berkaitan dengan teknologi internet. Baik ya berupa hardware, berupa alat ya yang kita pegang, yang bisa kita sentuh seperti komputer, laptop, HP, yaitu adalah hardware. Kemudian kita juga bisa gaptek ya berkaitan dengan teknologi internet ya, terutama berkaitan dengan software dan bagaimana cara menggunakan software. Software itu sebenarnya ada di HP maupun di komputer atau laptop. Nah, di HP seringkali kita mengenalnya dengan sebutan aplikasi. Dua teknologi inilah yang perlu kita ketahui jika Anda mau bisnis online, termasuk sebenarnya berbagai aktivitas lain baik bisnis maupun pengajaran yang sekarang sudah menggunakan teknologi internet. Orang yang gaptek itu ya lemah baik menggunakan hardware-nya maupun menggunakan software-nya. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Saya menggarisbawahi ya dua kata, lemahnya kemampuan. Artinya ada kata lemah di sini. Lawan lemah apa? Ya kuat. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita menjadi lebih kuat? Ada dua cara jika kita ingin kuat. Yang pertama ya ada obatnya. Kita harus mengkonsumsi obatnya jika ingin kuat. Kalau kita lemah gara-gara sebuah penyakit, ada masalah dalam tubuh kita, ya artinya kita harus minum obat. Kemudian yang kedua, kita juga bisa kuat dengan latihan. Kedua hal ini, baik obat maupun latihan, keduanya bisa diperlukan berbarengan, atau obat dulu baru latihan. Atau sebenarnya bisa saja kita itu tidak punya masalah, tapi karena kurang latihan sehingga kita menjadi lemah. Lalu apa sih obatnya gaptek? Lalu bagaimana latihannya supaya tidak gaptek? Itu sebenarnya sangat sederhana. Obat itu, bagi Anda yang sekarang merasa gaptek, obatnya yang pertama adalah belajar teknologi. Anda akan lemah terus kalau Anda tidak pernah belajar. Kalau Anda sadar, saya gaptek, artinya Anda perlu belajar. Sesimpel itu. Yang kedua, obat gaptek itu bertanya jika tidak paham. Ya, Anda bisa sengaja belajar secara terencana, atau mungkin Anda sebagian sudah bisa, saat Anda mencoba dan Anda tidak paham, tidak ngerti, tidak bisa, ya Anda bertanya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah mengerti tentang teknologi. Nah, misalnya berkaitan dengan HP, berkaitan dengan komputer, bisa jadi mungkin kita bisa bertanya kepada adik-adik kita, keponakan, atau bahkan anak. Jadi jangan sungkan untuk belajar, jangan sungkan untuk bertanya. Kemudian yang kedua itu latihan. Dengan latihan Anda bisa menghilangkan gaptek. Bisa saja kita tuh sebenarnya sudah ngerti, tapi saat kita menjalankannya kita nggak bisa. Jangan mengatakan, oh ternyata saya gaptek. Bukan, ya Anda hanya perlu latihan. Ya misalnya Anda mau menggunakan sebuah software. Contohnya misalnya, simpelnya PowerPoint atau Microsoft Office. Nah, ya Anda coba-coba sampai bisa. Saya juga sama. Saat saya di awal-awal mengenal Microsoft Office, awalnya sama. Saya juga nggak bisa. Untuk mengetik saya juga bingung. Untuk membuat tabel di Microsoft Excel saya juga bingung. Ya saya coba-coba, saya belajar. Artinya saya belajar, saya coba, saya belajar, saya coba terus. Sampai banyak hal yang bisa saya kuasai di Microsoft Office.
Kenapa? Karena saya mau belajar dan mencoba-coba. Jika perlu, silahkan Anda beli buku. Termasuk saya bisa menguasai banyak trik-trik atau teknik di Microsoft Office. Kenapa? Karena saya mau beli buku kemudian saya praktekkan. Coba-coba sampai bisa. Kemudian akan semakin mahir jika kita sudah mulai membiasakan. Misalnya Anda punya HP, kalau Anda hanya untuk WA saja, kemudian Anda hanya untuk telepon saja, ya Anda mungkin akan mahir untuk berbalas pesan di WA atau telepon. Tapi silahkan biasakan gunakan teknologi yang lainnya, aplikasinya. Misalnya Anda mau bisnis online nih, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan misalnya Anda bisa merekam video. Supaya apa? Supaya bisa membuat video untuk YouTube Anda. Ya biasakan dengan merekam. Coba gunakan kamera di HP Anda, gunakan untuk merekam. Hasil di awal jelek ya nggak apa-apa. Anda biasakan, Anda coba lagi. Jika belum pede untuk diupload ke YouTube, ya jangan dulu. Anda lihat hasilnya bagus enggak. Kalau jelek, delete. Besoknya coba lagi. Kalau jelek, delete terus aja. Sampai nanti Anda bisa mendapatkan video yang cukup bagus setelah Anda membiasakan menggunakan video. Nanti Anda akan tahu di mana Anda harus berdiri, di mana objek yang harus direkam, bagaimana pengaturan cahaya, bagaimana kalau merekam di dalam rumah, bagaimana kalau merekam di luar rumah. Nanti lama-lama Anda akan akrab jika Anda membiasakan. Kalau kita lihat anak-anak ABG, para remaja sekarang sudah pada jago-jago membuat gambar, membuat video. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa. Itu, sesederhana itu. Jadi pembiasaan. Jadi semua orang bisa berubah yang asalnya gaptek menjadi tidak gaptek dengan dua hal ini. Obatnya belajar dan bertanya, kemudian latihannya mencoba-coba dan pembiasaan. Kesimpulannya, tidak ada yang namanya gaptek. Yang ada adalah hanya belum belajar saja. Kalau Anda merasa gaptek dengan sebuah software misalnya, dengan sebuah aplikasi, member area dan sebagainya, karena Anda belum belajar. Misalnya Anda mau ngiklan Facebook. Saat Anda buka Business Manager di Facebook, Anda bingung, wajar. Kalau pertama kali bingung wajar. Jangan ngomong, wah saya gaptek. Bukan gaptek. Anda hanya belum belajar mengenal fitur-fitur yang ada di Business Manager Anda. Pelajari, jika perlu bertanya. Atau belajar di YouTube, atau beli bukunya. Ada banyak sekarang. Di YouTube juga sudah banyak materi-materi yang bisa kita pelajari supaya kita tidak gaptek, termasuk di channel ini. Jadi saya memang sengaja membuat channel dengan nama Obat Gaptek. Tujuannya apa? Kalau saya fokus supaya Anda bisa bisnis online. Sehingga apa yang saya bahas di sini yang berkaitan dengan teknologi untuk bisnis online. Silahkan Anda subscribe jika belum di channel ini. Akan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa Anda pelajari supaya Anda tidak gaptek lagi. Jadi jangan ditunda lagi. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe channel ini. Silahkan beritahu juga teman-teman Anda. Silahkan beritahu juga mitra Anda. Kalau karyawan Anda masih banyak yang gaptek, silahkan beritahu juga karyawan Anda. Supaya mereka tidak gaptek lagi dan mendukung bisnis Anda. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan silahkan Anda explore semua video yang ada di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.